membawakan materi yang berjudul memahami jenis-jenis karya tulis. Untuk memahami jenis-jenis karya tulis, kita perlu tahu dulu nih, ada berapa macam sih karya tulis itu? Secara umum, saya mendapatkan karya tulis ada 23, yaitu esai, artikel, laporan, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, novel, puisi, cerpen, biografi, antibiografi, proposal, drama, kritik sastra, esai ilmiah, surat, jurnal, pidato, makalah, buku panduan, kolom, dan karya sastra. Karya-karya tulis yang saya sebutkan tadi memiliki tujuan dan ciri khasnya masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri khas. Ciri khas dari karya tulis tersebut. Yang pertama, esai. Sebuah tulisan yang berisi pemikiran atau pendapat penulis mengenai suatu topik tertentu. Biasanya esai bersifat subjektif dan mengandung analisis atau argumen, serta memiliki struktur yang teratur seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Esai juga memiliki gaya bahasa yang fleksibel dan biasanya ditujukan untuk pembaca umum. Yang kedua, artikel. Karya tulis yang biasanya diterbitkan di media massa. Artikel biasanya singkat dan langsung ke poinnya. Artikel fokus pada satu topik tertentu, menggunakan bahasa yang sederhana atau mudah dimengerti, serta menyampaikan informasi atau opini berdasarkan fakta yang relevan. Artikel bisa bersifat informatif, persuasif, dan analitis. Yang ketiga, laporan. Karya tulis yang berisi informasi yang disusun secara sistematis dan terperinci mengenai suatu kejadian atau kegiatan tertentu. Yang keempat, karya ilmiah. Karya tulis yang ditulis berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah dengan pengamatan yang sistematis dan objektif. Karya tulis ini menggunakan metode ilmiah, mengacu pada teori atau literatur yang relevan, serta menyajikan analisis atau temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karya tulis ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembaca yang membutuhkan pengetahuan lebih dalam di suatu bidang. Yang kelima, skripsi. Karya tulis skripsi adalah sebuah penelitian ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi biasanya mencakup penelitian mendalam tentang topik tertentu yang relevan dengan bidang studi mahasiswa, serta disusun dengan mengikuti kaidah akademik dan metodologi penelitian yang berlaku. Yang keenam, tesis. Tesis adalah sebuah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik, biasanya pada jenjang magister. Sebenarnya karya tulis ini memiliki tujuan latar belakang yang sama dengan skripsi, akan tetapi pembahasan topik dalam karya tulis tesis ini lebih mendalam dan kompleks. Tesis biasanya melibatkan riset yang lebih luas dan orisinal dibandingkan skripsi yang memiliki fokus penelitian yang lebih terbatas. Ketujuh, disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program dokter untuk memperoleh gelar S3. Disertasi ini hampir sama dengan skripsi dan tesis, akan tetapi disertasi berisi penelitian yang lebih orisinal dan spesifik dibandingkan tesis dan memiliki cakupan yang lebih banyak. Serta disertasi ini mengharuskan peneliti memberikan kontribusi baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan mempertanggungjawabkan temuan-temuannya secara ilmiah. Yang kedelapan, novel. Sebuah karya tulis fiksi yang panjang dan mengisahkan cerita mengenai kehidupan, perasaan, atau petualangan tokoh-tokoh yang dikembangkan dalam alur cerita. Dan terkadang karya tulis novel ini bersumber dari kisah nyata. 9. Puisi.
Karya tulis yang menggunakan bahasa yang indah dan terstruktur dalam bentuk bait dan baris untuk mengungkapkan perasaan atau pemikiran. Yang ke-10, cerpen atau cerita pendek. Karya tulis ini adalah sebuah bentuk karya sastra yang berisi cerita fiksi yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Cerpen biasanya memiliki satu tema utama dengan alur yang jelas dan tidak bertele-tele dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Biasanya terdiri dalam beberapa halaman saja. Karya tulis cerpen ini fokus pada pengembangan karakter dan konflik dalam ruang lingkup yang terbatas. Yang ke-11, biografi. Karya tulis yang mengisahkan kehidupan seseorang, baik itu tokoh terkenal atau orang biasa, disusun berdasarkan fakta-fakta dan sumber yang ada. Yang ke-12, autobiografi. Karya tulis ini mirip dengan karya tulis biografi, namun karya tulis ini ditulis langsung oleh yang bersangkutan. Karya tulis autobiografi adalah sebuah tulisan yang menceritakan kehidupan dan pengalaman penulisnya sendiri. Dalam autobiografi, penulis berbagi cerita pribadi, perasaan, pemikiran, dan perjalanan hidupnya. Biasanya dimulai dari masa kecil hingga saat ini, dengan tujuan untuk memberikan wawasan tentang dirinya kepada pembaca. Yang ke-13, ada proposal. Karya tulis yang disusun untuk mengajukan suatu rencana atau usulan yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau proyek tertentu. Yang ke-14, drama. Karya tulis drama adalah sebuah karya sastra yang berbentuk naskah yang disusun untuk dipentaskan di atas panggung. Drama berisi dialog antara tokoh-tokoh yang menggambarkan suatu cerita, konflik, komedi, drama musikal, atau peristiwa tertentu dengan tujuan untuk menghibur, mengedukasi, atau menyampaikan pesan moral kepada penontonnya. Karya ini biasanya terdiri dari beberapa adegan atau babak. Yang ke-15, kritik sastra. Karya tulis yang berfungsi untuk mengulas atau menilai karya sastra lain, baik berupa novel, puisi, atau drama. Kritik sastra hanya berfokus pada analisis elemen-elemen karya sastra. Yang ke-16, esai ilmiah. Karya tulis ini sebenarnya mirip dengan esai. Hanya saja karya tulis ini menggunakan bahasa yang lebih formal. Karya tulis ini bertujuan untuk mengungkapkan penelitian atau analisis secara mendalam terhadap suatu topik ilmiah tertentu, seringkali berdasarkan data atau fakta. Yang ke-17, surat. Karya tulis yang digunakan untuk berkomunikasi antara pengirim dan penerima. Surat dapat memiliki berbagai tujuan, seperti memberi kabar, permintaan, informasi penting, atau ungkapan perasaan, dan digunakan dalam berbagai konteks, baik itu pribadi maupun formal. Yang ke-18, jurnal. Karya tulis jurnal adalah sebuah tulisan ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal akademik yang berisi hasil penelitian atau kajian ilmiah tentang suatu topik tertentu. Dalam karya tulis ini, penulis menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil yang ditemukan, serta analisis dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Jurnal biasanya diterbitkan secara berkala dan menjadi wadah bagi para peneliti untuk berbagi temuan ilmiah yang dapat memperkaya pengetahuan di bidang tertentu. Yang ke-19, pidato. Karya tulis yang dirancang untuk disampaikan kepada audiens dengan tujuan menginformasikan, mengajak, atau memotivasi. Yang ke-20, makalah. Karya tulis yang seringkali disusun untuk memenuhi kewajiban akademik. Makalah berisi analisis atau pembahasan mendalam mengenai topik tertentu berdasarkan referensi yang ada. 21, buku panduan.
Karya tulis yang memberikan instruksi atau panduan mengenai cara melakukan sesuatu, misalnya buku petunjuk, manual, atau tutorial. Yang ke-22, kolom. Sebuah karya tulis yang diterbitkan secara berkala di media cetak atau online, seperti pada koran dan majalah, yang biasanya berisi opini, analisis, atau pandangan penulis tentang suatu isu tertentu dalam bentuk yang lebih ringkas. Yang ke-23, karya sastra. Sebuah karya tulis yang memiliki nilai estetika dan biasanya menyampaikan cerita atau gagasan melalui seni bahasa seperti novel, puisi, syair, atau drama. Setiap jenis karya tulis memiliki tujuan, struktur, dan format tertentu, tergantung pada konteks dan audiens yang dituju. Dengan memahami jenis-jenis karya tulis, kita dapat memilih dan menggunakan format yang tepat sesuai dengan tujuan dan audiens yang ingin dijangkau. Sekian dari presentasi saya dengan topik memahami jenis-jenis karya tulis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan mengambil pelajaran. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.